Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas UTS kami. Kami akan menjelaskan algoritma mengenai Kamin clustering. Di sini, kelompoknya ada saya sendiri, Adi Maulana, kemudian juga ada Hilman Hakim, dan juga ada Nijar Ahmad Bayhaqi. Jadi ini adalah bagian pertama. Nah, bagian pertama itu adalah apa itu Kamin clustering. Jadi Kamin clustering itu adalah algoritma unsupervised yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam sejumlah kelompok atau cluster berdasarkan kemiripan datanya. Kamin bisa mengelompokkan mereka berdasarkan kebiasaan belanja atau frekuensi pembelian. Nama K diambil dari jumlah cluster yang kita tentukan di awal sendiri. Dan tujuan dari Kamin sendiri itu adalah untuk meminimalkan jarak antara data di dalam cluster yang sama dan memaksimalkan perbedaan antar cluster. Baik, next selanjutnya. Bagian yang kedua itu adalah cara kerja Kamin atau langkah-langkahnya. Jadi proses kerjanya itu adalah terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama itu kita mulai dengan memilih K-nya, titik sentroid secara acak. Dan yang kedua, step data itu akan dikaitkan ke sentroid terdekat membentuk klaster awan. Dan ketiga, sentroid itu berbaharui berdasarkan rata-rata posisi data yang ada di klaster tersebut. Langkah ini juga akan diulangi terus sampai posisi sentroid tidak berubah signifikan. Istilahnya itu adalah convergent. Jadi proses ini itu cukup cepat dan efisien untuk data yang jumlahnya besar. Next. Nah, selain itu juga Kamin clustering ini memiliki kelebihan dan kelemahannya. Dari kelebihannya terlebih dahulu, Kamin ini adalah sangat mudah dipahami dan cepat dijalankan. Itu sebabnya algoritma ini banyak digunakan sebagai baseline di berbagai aplikasi. Namun ada beberapa kekurangan. Salah satunya kita harus menentukan jumlah cluster di awal. Dan jika kita salah menentukankah, hasilnya bisa kurang optimal. Selain itu juga Kamin juga sensitif terhadap outlier dan posisi sentroid awal bisa mempengaruhi hasil. Baik, terima kasih Saudara Adi. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagian keempat, yaitu contoh kasus nyata pada segmentasi pelanggan. Nah, baik, di sebuah perusahaan minuman sehat ingin menyusun strategi pemasaran yang mereka miliki. Data yang mereka gunakan itu pelanggannya yang mencakup usia, pengeluaran bulanan, dan frekuensi pembeliannya. Yaitu bertujuannya untuk yang ke-1, pengelompokan pelanggan jadi 3 segmen utama seperti setia, hemat, dan pelanggan yang baru. Lalu pada poin yang kedua, kita itu bertujuan untuk merancang strategi unik seperti diskon loyalitas, promosi khusus, atau program pengenalan. Baik, selanjutnya di sini ada simulasi visualisasi. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada salah satu K-means clustering itu untuk membantu memetakan pola pelanggan, yaitu misalkan kita lihat titik-titik pola ini yang dialiaskan seperti pelanggan setia fokus pada referensi. Lalu ada teal atau yang warna biru toska, yaitu pelanggan yang hemat atau dorong pembeliannya lewat promosi. Lalu ada titik yang kuning yang bertujuan untuk pelanggan baru, tingkatannya engagement. Baik, selanjutnya keuntungannya, yaitu dengan segmentasi ini perusahaan dapat meningkatkan kepuasan atau memperluas pasar dan memaksimalkan hasil. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Nijar Ahmad Bayhaqi. Baik, terima kasih Saudara Hilman. Sekarang di sini saya akan menjelaskan aplikasi lainnya, yaitu K-means itu bisa digunakan selain untuk mendeteksi segmentasi pelanggan tadi ya. Yang diantaranya itu yang pertama ada itu deteksi anomali, yaitu data transaksi bank. Nah,
Caranya itu, klaster mayoritas transaksi akan membentuk pola tertentu, sementara transaksi outlier seperti penipuan akan jatuh jauh dari klaster pusat. Nah, yang kemudian bisa juga digunakan untuk penyusunan rute transportasi, yaitu mengelompokkan titik penjemputan. Nah, misalnya pesanan yang berdekatan akan masuk satu klaster dan ditangani oleh kendaraan yang sama. Kemudian itu ada pengaplikasiannya itu pengelompokan dokumen seperti pada artikel, berita, atau email dan lain-lain. Misalkan artikel berita itu dikelompokkan menjadi klaster politik, olahraga, dan hiburan. Dan terakhir itu ada pengaplikasian di bidang kesehatan. Misalkan segmentasi pasien berdasarkan gejala. Digunakan untuk mengelompokkan pasien berdasarkan gejala, hasil tes laboratorium, atau pola penggunaan obat. Hal ini bisa membantu diagnosis awal, manajemen pasien, atau personalisasi pengobatan. Selanjutnya, terakhir, simpulan. K-means itu efektif untuk mengelompokkan data tanpa label dan juga cocok untuk data dalam jumlah besar. Kemudian, K-means ini sangat relevan untuk pengambilan keputusan bisnis, riset, dan data science. Dan pengaplikasiannya juga sudah banyak digunakan seperti yang disebutkan tadi. Tetapi dalam pemilihan nilai K itu dan preprocessing sangat mempengaruhi hasil. Jadi harus tepat dalam pemilihannya. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menampilkan contoh dari algoritma K-means clustering. Jadi pada inputan pertama, yaitu import library, kita memanggil pandas alias PD, yaitu untuk membaca dan mengelola data tabularnya atau yang bertipe CSV. Lalu pada import matplotlib.pyplot itu bertujuannya untuk membuat visualisasi data atau grafiknya. Lalu kita memanggil K-means, itu adalah fungsi dari skip-learn atau membuat model K-means clustering. Jadi intinya itu adalah rumus K-means-nya. Lalu pada line selanjutnya, pada baca data, itu kita membaca file rumah.csv yang disimpan di dalam variabel data. Nah, selanjutnya juga file ini harus berisi kolom seperti luas dan lebar. Baik, selanjutnya pada bagian selanjutnya ambil fitur untuk clustering tanpa harga. Nah, pada kolom ini, pada kolom luas dan kamar, jadi sebagai fitur X yang akan digunakan untuk mengelompokkan data. Sedangkan pada kolom harga tidak digunakan karena kita hanya fokus ke karakteristik fisik rumah. Jadi hanya menggunakan luas dan jumlah kamar. Baik, pada selanjutnya K-means sama dengan K-means dalam kurung n clustering plus 2 random underscore stat sama dengan 0. Lalu K-means titik fit x itu artinya K-means clustering sama dengan 2, yang berarti kita ingin membagi data ke dalam 2 cluster. Lalu pada random stats sama dengan 0, jadi agar hasilnya konsisten setiap kali dijalankan. Lalu pada fit dalam kurung X ini adalah melatih model K-means dengan data X. Lalu selanjutnya ada data class, data yang di dalam arrownya cluster sama dengan K-means.labels underscore.
Nah, ini juga untuk menambahkan kolom baru yang bernama cluster ke data. Lalu nilainya berasal dari K-means.labels, yaitu hasil pengelompokan data ke dalam cluster 0 atau 1. Nah, jadi klasternya ada 2 aja, ada 0 atau ada 1. Nah, lalu data dicetak dengan memanggil print data, lalu kita membuat visualisasi cluster, yaitu memanggil plt.figure, mengambil fungsi figur, yaitu quick size sama dengan 8,5. Lalu pada bagian membuat grafik untuk mendapatkan hasil clustering, kita menggunakan scatter. PLT scatter itu untuk membuat scatter plot atau diagram sebar dari data rumah. Lalu pada sumbu X ada luas atau sumbu Y ada kamar. Lalu di sini ada C sama dengan data yang array cluster itu untuk memberikan warna berdasarkan cluster. Lalu di situ ada CMap atau spirit list atau pilihan warna yang digunakan. Lalu di sini ada PLT show yang berarti menampilkan plot di layar. Nah, ini saat di running ya teman-teman, bisa dilihat. Tapi di sini tadi batasnya 22. Luasnya seperti ini secara random aja. Kamarnya ada yang 5, 3, 4, 3, ada banyak ya, harganya juga secara random. Nah, ini klasternya. Jadi kalau lihat dari luas 142, kamarnya 5, dapat cluster 0. Berarti cluster 0 itu adalah kamarnya 5. Berarti yang kuning ya teman-teman. Kalau cluster 1 berarti yang ungu. Bisa dilihat ya, ini hasil grafiknya. Sekian dari demo simpel ini. Mohon maaf dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.